Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya berbakti kepada guru beserta staf dan ibu kedua yang saya hormati spesial Ibu Agni Septiani, narasumber kita yang sangat hebat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat pagi luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan mengikuti bersama diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Agni Septiani. Kegiatan ini merupakan salah satu penugasan berupa aksi nyata yang dilakukan oleh seorang calon guru penggerak, dan kebetulan berarti merupakan CGP Angkatan 9 tahun 2023 ini. Bapak Ibu silakan nanti dicermati dengan sungguh-sungguh apa itu budaya positif. Yang jelas selepas Bapak Ibu mengikuti diseminasi ini, setidaknya nanti bisa memberikan aura positif pada Bapak Ibu secara pribadi dan bisa mengimplementasikan di kelas Bapak Ibu semua. Kemungkinan apa saja yang menjadi nilai-nilai positif yang dilakukan oleh Bu Agni di kelasnya Bu Agni nanti bisa dicermati dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Kemudian kemungkinan ada cara ataupun fungsi dan yang lainnya berkaitan dengan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, silakan Bapak Ibu nanti mencermatinya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kemungkinan panjenengan semua juga bisa menambah wawasan dengan cara bertanya ataupun yang lainnya, silakan, sehingga nanti Bu Agni akan mendapatkan banyak sekali pertanyaan ataupun tanggapan, sehingga nanti bisa memperkaya wawasan ataupun penugasan Bu Agni sendiri. Kita doakan kegiatan Bu Agni ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa nanti menular pada Bapak Ibu semua yang berminat sebagai CGP. Dan silakan saat ini dibuka CGP Angkatan 11. Silakan mendaftar semuanya karena tidak ada aturan tahun minimal 5 tahun. Sudah tertera siapa tahu yang 5 tahun sudah habis, kemudian yang 4 tahun 3 tahun masih bisa masuk. Silakan, karena ini menjadi semasa masih free ya, masih free, masih gratis. Suatu saat kemungkinan kalau tidak ada anggarannya, kemudian Bapak Ibu nanti dikoyak-koyak sehingga harus berbayar. Demikian sambutan saya mengenai kegiatan budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Agni Septiani. Bapak Ibu numpang waktu sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru, Bapak Ibu guru serta karyawan-karyawan SD yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Semoga nanti kedepannya bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi sekolah kita, dan dapat meningkatkan karakter daripada anak-anak kita. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Untuk mempersingkat waktu, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah karakter baik yang akan kita tonjolkan dari sekolah kita untuk anak-anak kita. Nah, sebelumnya, kalau kita dulu menggunakan kurikulum KTSP, kemudian K13, dan sekarang sudah masuk di kurikulum Merdeka. Dan inilah yang diharapkan dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kemarin kita masih berorientasi pada nilai, hasil prestasi, hasil kemampuan akademik, nah sekarang yang lebih ditonjolkan lagi adalah profil pelajar Pancasila. Meskipun kami dikasih
kelas 6 boleh menggunakan IKN, tapi kami juga berupaya agar nanti tahun depan saat kita sudah masuk ke IKN tidak terkena-kena untuk menyebut teman-teman. Jadi insya Allah apa yang kita berikan kepada anak-anak itu sudah mencakup profil pelajar Pancasila. Konsep yang tentang betul visi dari SD Negeri 2007 itu apa? Dengan para teruji, inovatif, dan lingkungan hidup. Pada sejumlah peduli lingkungan hidup. Insya Allah profil pelajar Pancasila ini sudah masuk di unggul dengan karakter terpuji ya Pak. Jadi sudah dikemas apa yang diharapkan dari pengalaman mulia, pengalaman kritis, gotong royong itu sudah masuk di visi kita, yaitu unggul dengan karakter terpuji. Inovatif. Sekarang kita melihat Bapak Ibu sudah dengan kreatifnya mengembangkan ilmunya untuk disampaikan kepada anak-anak, mengembangkan yang benar-benar sekarang dianggap menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu menjadi pembelajaran yang benar untuk anak. Nah, di sini sudah muncul inovatif dan berburu. Diharapkan inovatifnya berburu dapat menular kepada anak-anak dan juga peduli lingkungan hidup. Inilah yang penting karena kita lihat sekarang jam segini saja sudah begitu panas. Lahan banyak yang kosong dan kering, sampah berserakan di mana-mana. Inilah yang nanti kita harapkan dengan adanya peduli lingkungan. Kemudian dari karakter yang kita harapkan itu dimulai dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu pertunjukan dari nilai-nilai yang universal yang dikembangkan oleh sekolah. Jadi di sini nanti kita akan mengembangkan nilai disiplin positif anak itu bukan karena hukuman, bukan karena pemberian hadiah. Nah, ini untuk mencapai disiplin positif, kalau hanya memberikan hukuman, memberikan hadiah bersifat sementara atau sementara sementara, ya kan? Jadi kebanyakan anak-anak anggota PR dan juga kalau artinya nanti dari mengambil hukuman sangat berubah seperti itu. Tapi belum muncul kesadaran dari diri anak, yaitu kesadaran intrinsik. Intrinsik itu yang bagaimana? Bukan lagi tuntunan dari luar, tapi muncul dari dalam diri anak. Pemberian hadiah, ya yang dapat nilai 100 nanti diberi hadiah. Tapi saat guru tidak membawa hadiah, tidak akan memberikan hadiah, semangatnya anak bagaimana begitu? Kurang, ya kan? Kurang kayak begitu, sasa ini. Paling nih upacara aku orang penting, mimpi, penting, mimpi tunjuk-tunjuk berapa. Jadi mereka masih ada rasa, hanya sesaat ditegur. Kalau sudah lupa ya sudah. Jadi tidak bisa menjadi budaya positif. Kalau mereka masih takut kalau dipukul, kalau tidak mereka hanya menggunakan sebuah imbalan. Kemudian dari sini, nah sering kita menjumpai anak-anak itu capek, anak-anak itu melanggar aturan yang ada. Karena apa? Ini berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia pasti ada salah satu atau beberapa yang tidak terpenuhi. Sering kita melihat, sering kita ngobrol dan kita melalui istirahat, itu anak yang kurang kasih sayang biasanya dengan guru dan teman-temannya nomor berbeda. Cari perhatian, gitu. Apalagi anak yang ditinggal dengan pribadinya, tidak ditumbuhi orang tuanya sibuk bekerja, pasti mereka lebih cakap mencari perhatian gurunya, mencari perhatian
supaya apa? Mereka dapat perhatian. Selain itu, dari kelima itu semuanya penting betul-betul. Nah, 5 kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup, makan, minum, berpakaian, tempat tinggal itu menjadi kebutuhan hidup yang utama. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini saat kurang kasih sayang, pasti mereka akan mencari kasih sayang dari sumber lain. Kemudian ada penghargaan. Di sini anak itu akan ingin didengar, ingin diakui kemampuannya. Jadi Bapak Ibu, jangan sungkan untuk memberikan feedback kepada anak-anak kita, meskipun itu kecil, sebuah tepuk tangan atau tepukan benda, atau ini dengan kata, wah kamu hebat, itu menjadi penghargaan bagi anak. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini adalah biarkan anak memilih sesuai dengan kesenangannya. Bahkan sekarang pembelajaran diferensiasi itu kan belajar sesuai dengan keinginan anak. Dia mau dulu pakai cara apa? Dia senangnya belajar dengan bagaimana. Nah, ini ada kebebasan menentukan pilihannya sendiri dan juga kesenangan. Jangan sampai kesenangan anak yang kadang masih ingin bermain, anak semuanya belajar di bawah kita orang, pokoknya duduk di meja. Yang penting kamu rapi di sini. Tapi ada rasa tertekan pada anak, sehingga materi yang diberikan tidak akan masuk oleh anak. Namun meskipun 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, tidak jarang anak itu melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, atau anak-anak yang melanggar aturan, atau anak-anak yang ingin cari perhatian? Itu ada 5 posisi kontrol hidup. Yang pertama adalah penghukum. Jadi aturannya tidak boleh melanggar keliling lapangan 5 kali. Berarti itu akan diberi hukuman. Kemudian ada juga membuat merasa bersalah. Sering saya lakukan kepada siswa-siswa saya, ketika mereka bersalah, saya akan bunuh. Kok dulu kamu bisa-bisa dia bunuh? Kalau ada jauh-jauh sopan santun. Ternyata saya juga salah. Anak di situ langsung takut. Tapi mereka jika melakukan kesalahan, mereka biasanya sudah putus asa. Putus asanya dengan apa? Tidak berani berangkat sekolah. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, tidak lagi mengakui, tapi apa? Menghindar. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang mungkin bukan saya saja, namun teman-teman juga yang harus kita sadari bersama. Kemudian kontrol diri sebagai teman. Apakah saya ini salah? Saya belum. Nah, itu sebagai teman. Jadi kita memposisikan anak itu seperti teman kita. Namun ada kelemahannya di sini. Biasanya jadi jika panggil mulai orang tua, atau Pak Fajar, orang didukung. Sebenarnya jangan tidur sering. Jadi tidak maunya dengan anak-anak. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi yaitu ada pengaman dan manajer. Pengaman ini mereka melakukan diskusi dengan konsekuensinya apa kalau kamu melanggar. Sedangkan manajer itu lebih berat. Kita ngobrol santai. Upaya apa yang mau kamu lakukan biar tidak terlambat lagi. Nah, jadi kita mencari solusi yang diperoleh dari anak sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi kalau anak yang memilih solusinya sendiri, kira-kira akan dijalankan dengan terpaksa atau senang hati? Senang hati karena memang sesuai dengan keinginan dia, kemampuan dia. Tapi kalau disuruh keliling lapangan, besok keliling lapangan. Kalau takut masih berani berangkat masuk ke sekolah tidak? Tidak, karena namanya sering pojokan, terus lalu kita pulang. Karena kejadian yang seperti itu.
Coba sekarang mengumpul. Misal ada kasus, ini pernah terjadi, seorang siswa kelas 6 melempar pagar saat terlambat mengikuti upacara bendera merah putih. Saat guru itu berperilaku sebagai penghukum, apa yang akan dikatakan kepada guru tersebut? Wes, begini juga di depan kelas sampai istirahat, itu kalau penghukum. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah, kira-kira apa yang disampaikan guru pada itu? Terus ekspresi apa yang jenengan-jenengan diberikan kepada jenengan? Ini bingung ya. Sampai orang saja tidak berani ya. Besok dan nanti juga mikir-mikir akan kemudian sebagai teman biasanya apa yang dicoba? Masalah pokok sosok nama ya. Ternyata seperti itu bisa diulang sampai 5 kali, ya benar. Terus kalau sebagai manajer atau penantau, kenapa kamu terlambat? Terus ada lagi, bagaimana caramu biar tidak terlambat? Kedepannya kamu mau terlambat lagi, kalau tidak bagaimana upayamu? Seperti itu ya. Itulah yang diharapkan. Jadi kita tidak mematikan karakter yang sudah ada pada anak. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diharapkan menggunakan individual restitusi. Apa itu individual restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita melakukan diskusi dengan anak agar anak itu tahu salahnya di mana, bisa memperbaiki kesalahannya. Dan yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kalau dengan motor, gelar, mesin berburu, kira-kira posisi anak seperti itu disalahkan mau tidak? Tidak mau berdampak buruk pada anak ini. Jadi kalimatnya bisa diubah. Terlambat itu biasa, tapi diusahakan besok tidak terlambat lagi. Dengan kalimat yang berbeda, dirasakan anak akan berbeda. Dia menerimanya juga berbeda. Bukan lagi merasa bersalah, tapi kondisi. Supaya aku terlambat ini, aku bisa, sebelum bisa. Jadi kita munculkan kesadaran tangan di sana. Lanjut lagi. Nah, kalau peralihan masih sering dilanggar, itu karena peraturan berbeda dengan keyakinan kelas berbeda. Kalau peraturan itu yang membuat siapa? Guru. Sepihak hanya ditentukan oleh guru, sedangkan keyakinan kelas. Semua anggota kelas sepertinya sudah dibuat semua di kelas-kelas ya. Dan sepertinya efektif ya. Ya, berarti tidak bisa saya jelaskan lanjut ya. Inilah Bapak Ibu, nilai-nilai yang ingin kita kembangkan di sekolah kita. Penanganannya seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan di sekolah kita sudah banyak yang mendukung karakter anak untuk bisa seperti yang saya munculkan. Namun yang cukup menjadi perhatian bagi saya itu adalah peduli lingkungan. Karena apa? Kita sebagai sekolah yang juga dinyatakan ternyata banyak sampah yang rusak, yang nyancar, bahkan lihat sampah itu juga biasa. Mau itu kelas, mau itu di halaman kelasku, mau itu tadi sampahku, belum ada rasa peduli. Apalagi ngurusi kelasnya, koncomi
apalagi halaman yang luas, belakangnya jarang tersentuh oleh anak-anak. Nah, ini yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu, yaitu peduli lingkungan. Kemarin sempat saya membuat komunitas dengan anak-anak. Masuk kelas Bapak Ibu, mereka melakukan sosialisasi terus memberikan plastik sampah. Di situ anak-anak kemarin sudah menyampaikan bahwa yang diambil oleh anak itu adalah sampah yang ada di plastik, dan itu sudah ada tulisannya sampah kertas dan sampah plastik kering. Kalaupun basah yang sudah dibuang airnya dan dimasukkan posisi kotor tidak apa-apa. Namun, nah ini bagaimana dengan sampah yang ada di sekolah? Ternyata cara itu belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Ini adalah contoh kegiatan anak-anak yang kemarin sempat dilakukan di kelas ini. Untuk mereka mengumpulkan sampah dengan sampah plastik kering itu masuk menjadi ekonomi, namun belum penuh. Kemudian itu sampah pakai yang dicuci dan dikeringkan. Kalau sudah kering dikumpulkan, kemarin sudah mendapatkan uang 16.000 dari hasil menjual sampah. Apakah masalah sudah selesai, Bapak Ibu? Ternyata belum. Inilah hasil evaluasi yang saya lakukan. Belakang, soal belakang itu kemarin, suapannya masuk Allah, bahkan sampai di sebelah sana, tak sampai sebelah sana, itu sampahnya campur jadi satu. Terus kemarin sudah saya minta anak untuk membersihkan, dan alhamdulillah sudah bersih. Monggo Bapak Ibu, kita coba bersama-sama. Ini bukan hobi rencana saya ikut di CKP itu tidak, tapi lebih ke peduli lingkungan karena kita akan mendiamkan permasalahan sampah ini bukan hanya menjadi permasalahan di sekolah kita, mungkin di rumah kita, di lingkungan rumah kita juga sama. Nah, kemudian awalnya itu sampah masih seperti itu. Setelah dilakukan kegiatan milah sampah oleh anak-anak, sampah bisa berkurang. Gitu. Kemudian memang saya stop karena ternyata sampah itu dijadikan satu, yang penting sosok dijadikan cakra sama kok, pokoknya sampah dijadikan satu. Dan saat dibuka itu satu hari tidak diambil, itu baunya sudah luar biasa karena sampahnya dicampur. Dan dari sampah yang dicampur itu pernah setelah istirahat sampai pulang, anak itu tidak selesai dalam memilah sampah karena harus mencuci, terus memisahkan sampahnya. Ternyata tidak selesai sampai hari Sabtu itu, karena sudah mereka sudah dijemput, saya mengestor sudah tinggal dulu di sana dan juga lagi besok masih menunggu satu lagi. Ternyata penampilannya masih seperti ini. Sampah masih berjajaran, bahkan ini gak yang dipakai, harusnya gak ini menjadi sampah organik, sudah beralih fungsi menjadi sampah cenacem yang boleh dibakar. Kemudian ini, sebelumnya ini sisa. Sebelumnya ada 3 ember seperti ini, dan itu dicampur. Dan anak-anak kalau bisa mampunya di situ. Padahal saya hanya memanfaatkan jam istirahat setengah jam ini sampai mengambil jam pelajaran. Kemudian ini kondisi sampah yang dibuat sama, sampah basah, sampah kering, sampah plastik, sampah power, sampah dan jadi satu di sini. Kalau sudah jadi sampah tidak bisa untuk jual lagi. Mau tidak ini bisa dibakar. Ini beberapa yang ingin kita sepakati untuk mengatasi permasalahan sampah. Karena kalau hanya mengandalkan kelasnya, terus kalau waktunya tidak cukup, karena itu hanya ngambil waktu di jam istirahat untuk mengolah sampah. Apalagi kalau sampah itu belum dipisahkan, itu anak-anak sudah sampai bau ini memang luar biasa.
Kemudian kalau sudah jadi satu itu mau jual lagi juga susah, mau dijadikan satu yang sampai dijual itu juga tidak laku. Jadi saya berperannya di sini. Jadi kalau saya menempatkan di kelas saya tidak akan berhasil. Jadi butuh partisipasi dari Bapak Ibu semua, siswa-siswi semua, bagaimana upayanya agar sekolah kita ini bisa mengurangi sampah, bisa mengolah sampah. Nah, kemarin itu saya sempat membuat gambaran di YouTube. Itu tentang sampah organik. Ini Bapak Ibu, kemudian membuat mengenai sampah organik dijadikan satu, nanti bisa menjadi pupuk. Saya pengennya ada seperti ini juga di sekolah kita. Ini mereka juga ada pemisahan sampah plastik yang disendirikan, itu kan bisa sudah kering, dikumpulkan dan dimasukkan ke daur ulang. Ini ada gambaran ini. Ambil berpikir ini untuk kepentingan saya bukan ya, tapi ini ke sekolah. Kalau sekolah kita bersih, kita juga yang senang, kita juga yang menikmati. Dengan seperti apa? Kalau yang berupa ini harus diambil pahlawan yang berupa punya di luar itu kan ada tawaran kecil, tapi itu hanya untuk bangunan yang kecil. Tapi kalau untuk seperti ini sebetulnya kan di bawah tanaman itu sebetulnya yang kita buatkan seperti yang sudah dibuat dengan kontainer itu, tapi tidak diisi tanah, dan itu untuk isi daun-daunannya kita bisa panen nanti kita rencanakan mungkin ada 4 titik atau berapa menggunakan bis itu sama. Terima kasih Pak Rudi, sepertinya bisa direalisasikan gitu. Tapi ini kan untuk sampah organik Pak Rudi. Kemudian untuk sampah anorganik, untuk dari hasil pengamatan apa yang sudah saya lakukan, yang paling banyak sampahnya itu adalah kap-kap mangkak yang bagus juga Pak. Dan itu plastik, bekas kaos, bekas seni itu juga banyak. Kalau mau kita cuci satu-satu kan ribet, apalagi kalau sehari saja tidak diambil ini mau langsung dulu. Untuk ada solusi apa untuk mengatasi sampah kap-kap seperti itu, karena itu sehari itu bisa tidak ambil ke dalam. Ya itu biasa organisasi tidak lagi. Setuju betul betul. Organisasi dibuka lagi. Tapi kemarin yang lalu pernah dijalankan itu kan
kelas kecil yang ada kurang becek basah. Nah, tapi di sini kita melihat kemandirian dan tanggung jawab ini. Anak berlatih mencuci mangkoknya sendiri, bertanggung jawab dengan badannya sendiri. Malah banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Nah, kalau di rumah belum terbiasa mencuci piring sendiri, mencuci mangkok sendiri, insya Allah dari kegiatan yang ada di sekolah bisa diterapkan di rumah. Kita kan menjadi anak-anak menjadi siswa yang lebih mandiri, tidak lagi apa-apa mandi makan harus dicepatnya orang makan. Semakin besar kita sendiri akan merasa kerepotan. Oke, berarti untuk mengatasi sampah plastik dihidupkan lagi penggunaan mangkok isolasi. Dan nanti para kantiner diingatkan. Kemarin awal-awal kan kita sudah melarang yang tersebut. Karena kemarin itu beberapa yang aktif nilai. Kemudian yang masih menjadi permasalahan itu bagaimana kita menyadarkan anak dalam membuang sampah sesuai dengan kriterianya. Ini tidak dimulai dari yang kelas rendah, dari guru yang cuek, sepertinya tidak akan berhasil. Monggo solusinya itu. Jadi masalah berarti gini. Kalau yang di kelas rendah itu, saya rasa memang harus selalu didampingi gitu. Harus gurunya ikut belajar minggu, benar-benar selalu tiap hari diarahkan sampah yang harus masuk ke plastik ini yang mana. Sebelum masuk harus dipisahkan dengan ketika itu memang guru harus betul-betul mendampingi. Kalau kelas rendah ya, saya tidak tahu kalau kelas tinggi mungkin cukup mengingatkan juga bisa ya. Tapi kalau kelas rendah itu memang harus betul-betul didampingi Pak. Dan ya memang saya rasa anak kelas berapa pun itu memang berlupa ya kalau anak sekarang gitu. Berlupa jadi memang dengan kita selalu mendampingi itu ya sampai mengingatkan tiap hari. Rasanya nggak capek tiap hari kok diingatkan, diberai lagi. Tapi itu harus percaya bahwa suatu saat pasti berdampak. Lama-lama anak akan tertanam sendiri dari saat tersebut. Sama-sama sekalian ya plastik kering itu sebenarnya datang saja ada sama plastik senek kayak Cinato gitu. Terima kasih Bu Kapten. Kalau sampah plastik kemasan seperti makanan itu kan kering ya Bu, tidak basah, tidak bercampur apa-apa, itu sudah jadi ekonomi, sudah masuk di sana. Tapi sampah yang jenisnya di pojokan itu contoh sampah yang dikumpulkan anak-anak yang belum sempat terjual. Bahkan itu kapnya sudah banyak sampai kita berencana untuk mengambil orang murid yang bisa membuat kreasi dari kap-kap itu untuk dijadikan barang apa nanti yang bisa bernilai jual, tapi belum terlaksana. Nah ini berarti kan nantinya juga akan ada sampah seperti itu juga nih Bapak Ibu. Monggo nanti kendali sampah itu nanti dikumpulkan jadi satu, terus nanti dikiloke uangnya masuk ke sekolah atau mau bagaimana? Silakan, yang penting di sini adalah kolaborasi dari semua kelas. Jika semua kelas sudah oke bisa menjalankan, insya Allah nanti lingkungan kita juga bisa bersih. Jadi bukan hanya bersih alat-alat ayam, program awalnya oke bersih, nanti 1 minggu, 2 minggu dan seterusnya ya kembali lagi seperti itu. Berarti kita belum berhasil menanamkan peduli lingkungan pada diri anak-anak. Monggo masukannya, sarannya dari Bapak Ibu yang lain. Monggo betul. Menanggapi untuk yang khususnya sampah plastik itu, kalau ini kan sudah berjalan lalu pemangkoisasi, nanti insya Allah kalau sudah berjalan mungkin akan berkurang atau mungkin malah sudah tidak ada penggunaan
plastik seperti itu. Tapi mungkin lebih baik juga dari Bapak Ibu memberikan contoh anak membawa seperti ini. Jadi nanti tidak ada mungkin yang diberi hal seperti itu atau seperti itu. Jadi nanti anak-anak bisa melihat Bapak Ibu bahwa seperti ini kan anak nanti jadi semangat membawa. Selain itu, untuk mengantisipasi yang sudah ada, itu kemarin saya mencolok di kelasnya Bu Tuli itu anak-anak mencuci kemudian dikumpulkan. Rencana di kelas 2 itu kan ada kewirausahaannya itu tentang judulnya itu ubah sampah anorganik jadi barang guna. Rencana kami, saya dan Bu Tuli itu akan mengundang narasumber dari wali murid kelasnya Bu Tuli, ibunya Mbak Kirana itu yang pintar membuat pot-pot itu. Rencana akan kami undang untuk menjadi narasumber untuk melatih kelas dia agar bisa membuat seperti itu. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu juga mengikuti acara tersebut. Nanti kita bisa praktekkan ke kelas masing-masing. Jadi kita bisa memanfaatkan laptop yang sudah anak-anak itu beli. Jadi itu tidak hanya kita jual, tapi nanti bisa kita mungkin suatu saat kalau ada pameran kita pamerkan. Jadi tidak hanya di kelas 2, mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin bisa. Jadi nanti ada karya sendiri-sendiri itu gitu. Jadi nanti durasinya mengingatkan untuk dicuci dulu, terus diulang. Nanti kalau sudah di waktunya nanti akan kami mengundang narasumber tersebut, kita bisa belajar bersama-sama. Lagi. Terima kasih kemudian masukan yang luar biasa nih. Jadi kegiatan yang akan dilakukan itu juga mendukung Adiwiyata mengelola sampah anorganik menjadi barang yang unik. Jadi nanti semoga pada waktu planifikasi Adiwiyata juga ada barang-barang yang bisa dijadikan contoh hasilnya seperti ini dari sampah anak-anak. Maka terima kasih sekali Bunda, masukannya luar biasa. Monggo kemarin saya juga sempat dengar dari Busri, mana dalam waktu dekat juga akan memanggil TPS 3R ya Busri. Monggo Busri, saya bisa belajar dari Bunda. Dari informasi saja, Bapak Ibu, kemarin saat saya mengikuti sosialisasi pembukaan TPS 3R di Bandung Biru, itu kan rencananya memang sekolah kita sudah saya datangkan ke sana untuk diambil sampahnya. Tetapi dari sana memang minta itu harus dipilah. Jadi sampai dipilahin mana yang organik, mana yang anorganik harus dipilah, nanti ditaruh di bagel dan akan diambil. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini TPS 3R dibuka. Jadi solusi untuk ke depan memang kita bekerjasama dengan TPS 3R. Tetapi sebelum TPS 3R dibuka, kita kurangi dulu sampah dari pelan-pelan. Nanti dengan cara manualisasi tadi dan penggunaan tumbler dan tempat minum, jadi pengurangan kayak ini botol seperti ini sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu guru juga sudah bisa mempelajari siswa-siswanya untuk memakai tempat minum. Jadi dimulai dari Bapak Ibu guru, nanti anak-anak akan tercontoh. Kemudian sama dengan Bunda, nanti kelas saya juga akan memanfaatkan memang kelas 5 juga tentang daur ulang sampah. Jadi kami akan memanggil narasumber untuk dijadikan sampah yang menjadi barang yang sudah harusnya dibuang, karena sampah itu memang sudah tidak digunakan itu menjadi barang jadi. Jadi nanti kemungkinan Pak Lawan akan mengambil biopori, nanti yang biopori yang sampah organiknya bisa di yang daun-daun khususnya bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti mulai dari awal saja semua kelas untuk mencoba mengadakan mangkok lagi. Jadi semua mohon kerjasamanya, jadi biar kompak dari kelas 1 sampai kelas 6 paling tidak bisa menyarankan jajan pakai mangkok. Mau jajan apa sembarangan tetap memakai mangkok. Dan kalau ingin beli minum
silakan tabelnya di bawah. Jadi yang pengen tugas semester yang betul tanda dan betul yang ini. Penjual juga akan semakin berkurang atau membeli semakin ringan, dia juga akan tidak menyediakan seperti itu. Jadi dimulai harus ditekan anak-anak untuk membawa ambil sendiri dari rumah karena pelajaran dari pagi sampai siang memang kalau untuk satu botol memang kurang lebih. Jadi mungkin itu saja ke depan kita sudah bekerja sama dengan PPS Sejagat, tetapi sementara belum buka sana kita kurangi dulu dari di sekolah kita dengan cara mangkok dan organisasi. Ini Terima kasih Bu Sri. Ternyata kita punya pikiran yang sama nih. Tapi karena kelas saya mau melaksanakan kelas lain dulu, jadinya berbagi. Kalau ayah koncolin berpatena, jadi kita sepakati bersama gitu. Terima kasih sekali Bu Sri, semoga dapat kita laksanakan bersama dan itu dapat berjalan dengan komitmen. Monggo berarti. mau menambahkan sedikit, mungkin yang mengaktualisasi tadi mungkin bisa dicoba yang paling itu disosialisasi juga untuk membangunkan anak ya nantinya itu pakai wajan yang nggak pakai wajan suruh kayak sih kan anak-anak juga terpancing untuk bawa wadah juga kalau mau jajan. Terus ini yang tadi pengolahan sampah organik ini mohon maaf tadi lebih dan mau rencana dapat sekali. Tapi untuk kelas 1 ini sudah ada rencana kita belajar mau bikin kompos di depan kelas untuk hubungannya dengan P5 yang pengolahan sampah sayur ya itu pakai sampah sisa buah dan sayur. Kalau untuk kelas 1B ini mari bicara setelah kegiatan kita ada penting, tapi ya besok pas ada kegiatan sebagai kemarin ini sampai sekarang jadi Pak. Saya sudah bawa wadah tapi baru itu yang kelas 1B, kelas 1 kalau saya pakai wadahnya itu tetap meskipun bekas, tapi ya mungkin kalau depannya mau diberikan tentang apa itu ya saya kelas 1 mau membuat POC sama produksi lagi sebenarnya dari sisa sampah sayuran sama buah. Jadi mungkin untuk kelas 1B diawali mungkin penggunaannya nanti kalau nanti khusus untuk apa itu sisa makan seperti ini ya Pak. Terima kasih Bu Ratu. Tidak masalah ya. Yang penting kan di situ sudah ada pengelolaan sampah. Jadi mau dilaksanakan bareng satu sekolah atau kelas yang sudah punya program selama itu memang mendukung program sekolah tidak masalah. Yang penting dijalankan bersama-sama dan kesuksesan kita adalah kesuksesan anak-anak kita. Suatu apa hal kecil yang kita lakukan dapat berdampak luar biasa untuk anak-anak kita yang dapat mereka kembangkan nantinya di rumah juga dan di lingkungan masyarakat. Masih ada masukan atau pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya garis besar yang saya ambil, jadi nanti tiap sekolah di tiap kelas ya harus membuat sampah yang sudah terbagi menjadi organik dan anorganik. Sekarang yang saya tanyakan lagi masih terjadi miss ya anak-anak disuruh membuat sampah dalam satu tempat sampah yang masih campur. Dan apa? Kita masih juga lagi tentang pemanfaatnya untuk membangun itu gimana? Kita buat kesepakatan biar apa? Kalau kita membangun itu gimana? Jadi tadi ada yang bingung di belakang kenapa Pak melarang tidak di sini. Marilah kita buat kesepakatan bersama agar tiap kelas tidak terjadi miss dan yang dikumpulkan itu sudah sama yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Memang saat ini kesulitan dengan pembuangan sampah.
karena organik masih dicampur balik ini sudah. Jadi solusi kemungkinan kalau memang anak masih ada yang memakai sampah plastik, suruh bawa pulang. Jadi anak-anak membawa plastik sendiri, suruh bawa pulang, tapi bukan orang yang dibawa. Jadi kalau kamu masih mau jajan yang pakai plastik, berhubungan dengan. Jadi nanti yang sana hanya untuk yang organik. Jadi nanti kalau diarahkan, masih mau beli yang harus bawa kertas dibawa pulang. Terima kasih sekali untuk permasalahan yang disampaikan berarti harus bisa diatasi oleh Muslim. Dan terima kasih, saya belum berpikir bagaimana membawa pulang sampah karena selama ini masih bingung. Sumpahnya jadwal sekali ini kok dunia belum seperti itu. Makanya kalau sudah dimulai ada evaluasi baru tahu. Ternyata masih ada permasalahan-permasalahan yang lain. Setelah kita share bersama, ternyata solusinya masih ada. Tinggal nanti kita jalankan bersama. Terima kasih sekali untuk teman-teman. Sangat inspirasi buat saya. Terima kasih juga sudah memberikan program Najimiyata. Dan semoga ke depannya tidak ada lagi sama yang berjalan di sekolah. Monggo Pak sudah mulai dengan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kembali kita review ya. Dulu kita pernah waktu administrasi itu penyediaan bak sampah dari dengan tiga bak sampah yang terpisah, organik, anorganik, itu bisa. Anak-anak di sini kalau buang sampah dari kelas-kelas itu diberikan di tempat sampah tersebut, misalkan. Belum pernah dapatnya sampah sekarang di jalan di sini paling alur. Kemudian yang selanjutnya masalah tadi bahwa pulang atau tidak tadi dari dia selanjutnya mau diberdayakan enggak? Nah, ngambil keuntungan enggak dari itu karena bisa juga kalau sudah terpisah kita jual, bisa yang anorganik itu kita jual itu menjadi keuntungan pihak sekolah. Nah itu perlu disosialisasikan mau bagaimana dan itu sudah berlaku waktu tahun berapa itu juga aplikasi itu dipisahkan seperti itu. Tapi kenapa sekarang kok tidak berjalan lagi? Terima kasih kami untuk masukannya. Sementara sampah plastik kering itu saya katakan ada sampah plastik kering dan basah. Kalau kering itu bisa masuk di mobil, nggak akan bau. Tapi yang di bawah itu misalkan yang basah nggak bisa, maksudnya apa gitu? Yang sudah tidak bisa dilakukan. Bekas kaos, bekas besok, kunci dan itu yang dibawa pulang. Jadi kita sepakat kembali ke normalisasi, kemudian membawa botol minum di kelas masing-masing sudah harus membuang sampah sesuai dengan pengelompokan sampahnya dan sampah yang dasar tadi yang tidak bisa busuk dibawa pulang. Sepakat mereka yang berbeda. Kita jalan bersama-sama. Cukup itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kesalahan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala
memberi kesempatan kita bisa berkumpul di sini. Yang pertama yang kita ketahui adalah ini, kalau dulu kita belajar cukup sekolah itu biji dengan orang sama biji nyata sama orang. Tapi kalau sekarang sudah berbeda lagi. Sekarang itu bukan hanya nilai yang kita, tapi apa? Ada karakter-karakter yang memang harus muncul pada diri anak. Caranya dengan seperti apa? Melakukan pembiasaan. Kalau di rumah contoh, kita ingin anak kita sebelum sholat, gitu. Di sekolah diajarkan, yuk sholat jamaah waktu dulu. Tapi di rumah tidak pernah dioyak-oyak. Kira-kira anak masih lanjut bisa sholat jamaah? Rutin melaksanakan sholat? Bukan, gitu. Jadi di sini pentingnya sinkronisasi antara orang tua dengan murid. Jangan sampai apa yang kita ajarkan di sekolah, di rumah itu anak dibiarkan saja. Di sekolah kami membatasi anak menggunakan HP. Giliran di rumah, pulang sekolah sampai malam nyantolin HP. Pembuatan nyambung laptop. Akhirnya kita ada tugasnya kok. Ampun. Giliran besok dikumpulkan lupa. Seringkali terjadi. Jadi jangan sampai apa yang didapatkan anak itu tidak berjalan di rumah karena kurang pengawasan orang. Kemudian dari situ ada budaya positif. Salah satunya ini, kita mengajarkan anak-anak untuk salaman dengan guru, karena guru adalah orang tua anak-anak di sekolah. Tapi kalau di rumah, anak-anak berangkat sekolah pamit buatan, pamit salaman buatan, karena saya buatan anda pulang polisnya juga bukan apa besok diperbaiki lagi. Terus yang tidak kalah penting, setiap hari anak berangkat diparingi satu hari ini niku jenengan maringi apa anaknya saya nembus ada yang diparingi betul gitu. Bu jaga saune dengan maringi betul. Enggak mau kalau dia buat kesibukan setelah acil apa ya bu betul dia pulang paringi. Padahal bahasa anak pun jalan sampai itu bahasa yang sopan atau kurang sopan? Kurang sopan. Tapi jenengan menganggap itu hal biasa, gitu. Pada akhirnya anak itu dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua bahkan baik, sudah tidak punya bahasa yang digunakan apa? Bahkan yang proses sama apa? Ya betul. Sudah bahasa seperti dengan temannya. Padahal itu mengurangi salah satu nilai anak, yaitu apa? Sopan, santun. Pembiasaan yang ada di rumah, biasa berbahasa dengan bapak ibu dan koyak kamu koncone. Ternyata itu akan dibawa anak kemana pun dia berada. Jadi kalau di sekolah, anak dikasih tahu, dia kalau lebih tua ngomongnya sing sopan. Di sekolah mungkin bisa, tapi nanti dia kembali ke rumah juga kembali ke bahasa sehari-harinya. Jadi pembentukan karakter anak ini sulit dibentuk karena orang tua dengan guru tidak menjalankan satu misi yang sama. Nah, dari sini nanti kita harapkan kita satukan misi. Kalau kita ingin anak kita soleh-soleh, ya sudah, meskipun harus dipaksa, meskipun anak itu nangis, jangan terjadi itu harus betul. Kalau ada banyak orang tua, mereka sana enak, mau betul-betul dia. Padahal itu menjadikan anak belum jadi sebenarnya dari anak itu dia awal mesti deh, kalau dia disenari biasa. Jadi menganggap hal yang saat itu menjadi hal yang biasa. Nah ini mengapa kami itu ada bermasalah? Mengapa di sekolah suka menjadi mengapa saya mendapat laporan kok kebutuhannya tentu karena kebutuhan anak itu ada lebih. Yang pertama itu kasih sayang. Kita di rumah dengan cara apa? Dia keluar misalkan jadi sudah menerapkan cuci bajuku sendiri. Pokoknya ibu orang pengen ngerti
bajumu ngumpul nengkali 1 minggu. Awalnya anak berat ya, mesti berat ya. Ibu itu ambilku cocok jinggo dibuka. Salahmu sendiri, kan sudah tanggung jawab. Dan ibu biasanya bukan tetap gede, tetap mau buka. Gitu. Akhirnya anak terlena. Ada orang tak kembali buka kok. Gosok ibu punya ya betul. Kalau itu dibiarkan dia tidak ada karakter baik yang terbentuk pada diri anak. Akhirnya semakin dewasa jenengan sering. Karena apa? Karena pas gede-gede orang bisa ngomong-ngomong. Ya toh. Di sekolah diajari nyapu, kan dia nanti nyapu betul. Nah, itu betul. Dan yang cara itu kayak nyapu itu tahu. Jenengan dada, kowe sebut bapake namanya wangi nyapu ngepel. Daripada bapake naik ngewani mawe. Jenengan mesti nyanyi. Mano we. Gitu. Dia itu karena memang tanggung jawab kita yang membentuk karakter anak. Jangan sampai apa yang menjadi kebiasaan panjenengan menjadi kebiasaan anak nanti dewasa. Anak tidak bisa mandiri, anak tidak bisa bertanggung jawab, anak tidak bisa menentukan pilihannya. Mulai dari sekarang tuh, jenengan nanti personilnya anak itu berapa? Gitu, jenengan tahu bijinya ini sama mulai sampai ini. Pokoknya belum belum ngerti. Niku salah. Kenali dulu kemampuan anak. Lihat dulu anak pengennya kemana. Kalau sudah tidak suka dipaksa, kalau dijalani hasilnya betul saya ambil. Tapi kalau anak sudah dilatih tanggung jawab sendiri, silakan lakukan pilihanmu. Ibumu dukung, ibumu kerabat, ibumu nyamoli. Kira-kira anak belajar bertanggung jawab, gitu. Mesti anak itu mau jadi mas pilihanku. Jadi mau nyalahkan siapa? Orang tua bisa sudah tidak ada celah. Iya, orang tuaku sudah menyuruh aku seperti ini. Berarti aku harus belajar tanggung jawab. Jadi aku sekarang belajar di sini dari mana? Dari bangun tidur. Mesti yang terasa. Nek urung sarapan dada, jikoknya, ayo di mangse. Apa itu gula? Bisa itu betul. Hal-hal supaya kasus itu ayo kita ubah supaya apa? Supaya anak kita menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah ini Bapak Ibu, nilai yang ingin kita bangun kepada anak-anak. Ada disiplin, ada sopan santun, ada peduli sesama, ada menghargai orang lain. Nah ini kami menampung aspirasi panjenengan jika itu memang baik, insya Allah kami laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah